dana hibah dari luar gitu atau dana CSR gitu ya. Wait, jadi dana hibah dari luar. ya sedikit agak-agak bocor halus nih ya. Jadi Boleh. ya kebetulan ada teknologi yang sedang kami coba bawa ke Indonesia. Dan teknologi ini kabarnya itu bisa mengurai sampah menjadi elemen-elemen dasarnya. Oke. Gitu. Dan ini berdasarkan teknologi yang terinspirasi dari apa yang sudah jalan di luar angkasa sana. If this actually commercial technology dan kabarnya mereka juga berani untuk invest atau finance teknologi ini, wow, it's too good to be true. But I hope it is actually true gitu loh. Karena untuk menyelesaikan masalah sekronis seperti Bantar Gebang, selain dari incineration ya teknologi seperti ini yang bisa menyelesaikan permasalahan gitu loh. Karena nanti bisa diurai menjadi air, menjadi fertilizer, menjadi hidrogen, dan bisa menjadi bahan bangunan gitu loh. Oke, Gitu. wah, please banget dibawa ke sini ya. Ya. Oke. I will promise something. If this technology memang terbukti ya, Oke. bisa secara commercially viable dan memang efektif, the first announcement will be in this podcast. Itu dia. Janji. Deal. Itu dia. Kita mendapatkan ini ya, eksklusif ya. Dan ini menjadi motivasi buat saya juga sih, karena Please, saya sudah research teknologi sampah selama lebih dari 15 tahun ya. Wow, if this actually can work out, ini luar biasa sih gitu loh. Please Karena banget. kita bisa menyelesaikan masalah air, karena ini akan produksi air, menyelesaikan masalah kebutuhan bahan bangunan dari sumber-sumber tidak terbarukan, karena ini bisa jadi bahan bangunan, dan bisa menjadi solusi buat energi juga karena bisa memproduksi hidrogen, dan hidrogen bisa jadi energi juga. Wah, Ya, we're pretty excited. We're pretty excited. the future is here nih. Yeah, the future is supposed to be now. Supposed to gitu be loh. now. Because ya after of course seeing Bantar Gebang sudah sampai segila itu gitu loh. Gila banget tuh. Iya. Jadi bayangin, yang bertingkat-tingkat itu bukan hanya sampahnya tapi traktor ekskavatornya aja udah bertingkat-tingkat gitu loh. Dan lucunya mereka itu ada salah satu video di YouTube gitu ya, dia betul-betul menjelaskan, ada orang bule datang ke sana, dia mengangkat soal betapa luar biasa harmonisasi pergerakan ekskavator dari bawah ke atas untuk mengangkut sampai dari bawah ke atas. Dan itu Indonesia banget gitu loh. Aduh, Gitu malu loh. gak sih? Dan lucunya ya. Betul. Kalau kalian saya lupa judulnya apa ya. Terus saya baca komennya kan. Terus ada komentar yang menurut saya cukup lucu ya. Saya dari Filipina. Saya bersyukur ternyata yang dimaksud bukan Smoky Mountain di Filipina. Smoky Mountain tuh Bantar Gebang ala Filipina lah gitu. Gitu. Ternyata yang diangkat itu Bantar Gebang bukan Smoky Mountain gitu. Kurang ajar nih. Kurang ajar. Ya itulah. Oke. Gitu. Dan saya udah berkali-kali ke Bantar Gebang ya. Saya udah entah berapa kali ngantar investor-investor Jepang ke Bantar Gebang ya. Jadi ya itulah. Cukup menyedihkan sih sebetulnya melihat kondisi di sana. Apa reaksi mereka investor Jepang melihat Bantar Gebang? Ya mereka ternganga. Subarashi gitu ya. Gitu. Nande konna gomi mondai ni natteru noっていう misalnya begitu ya gitu. Kok bisa jadi Nanti masalah ada sampah subtitle seperti ini? kita Ya ada subtitle. Nanti saya kasih tahu lah subtitle gimana gitu. Atau udah soalnya kan kalau ada di edit langsung keluar subtitle. Malu. Gitu. Jadi ya terkesima, ternganga, terperangah, dan ya kayak speechless. Ujungnya speechless. Mungkin dalam hati mereka ya, mungkin mereka nggak berani ngomong ya. Aja gitu. Betul, kali ya. exactly, that's the word gitu loh. Maksudnya kok bisa dibiarin sampai seperti ini gitu loh, gitu. Ya itulah kadang-kadang kita kayak terbiasa menyelesaikan masalah tapi sebetulnya tidak tuntas gitu loh. Tidak tuntas, akhirnya malah menimbulkan masalah baru yang lain gitu loh. Jadi Bantar Gebang itu sebuah indikator, ya gini lah. Tanpa kita membereskan Bantar Gebang, jangan kita bermimpi menjadi negara maju sih. Itu sih. Kita berani, saya bisa bilang kita siap menjadi negara maju kalau kita punya target konkret bagaimana menyelesaikan masalah Bantar Gebang. Udah itu aja. Itu indikator, Bos. Gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh mikir. Bantar Gebang lu beresin gitu ya. Bantar Gebang beresin, kita siap menjadi negara maju. Udah. Gitu loh. Makanya saya tertarik dengan si teknologi yang bisa mengurai jadi elemen-elemen ini lagi gitu loh. Jadi ya hopefully it can work out ya.
gitu. Ya katanya sih minimal dia bisa komersil kalau 700 ton per hari sampahnya. 700 ton per dan hari. Bantar Gebang by the way 8.000 ton per hari. Jadi ya it's more than enough lah. well. What? 8.000 Gitu. per hari? 8.000 ton per hari Mas Bro. Oh my God. 8 juta kilo per hari. Itu Bantar Gebang. Kilo sampah. Gitu. Bantar Gebang itu seluruh Jabodetabek ya? Yes, correct. Jadi semua Jabodetabek dibawa ke atau Jakarta lah spesifik lah. Karena ya TPA di sekitar Jabodetabek ada kayak Rawa Kucing, Cipecang. Rawa Kucing itu dekat bandara ya? Dekat bandara. Cipecang di Tangerang. Boleh intermezzo nggak? Intermezzo. Silakan. Aku kan dulu kerja di Angkasa Pura di bandara. Alright. Ngontrak di dekat situ di Ya, Bandara Mas namanya. Ya. Rawa Kucingnya tuh kayak Ya. 2 kilo lah. Tapi Tapi kalau anginnya lagi apes nih, anginnya lagi ke arah kontrakan, Masya Allah. Ya. Bau banget. Bau banget, padahal Rawa Kucingnya jauh tuh, bukitnya jauh tuh, tapi wah kacau banget tuh tempat. Ya. Dan dia Itulah. menyuplai ke Bantar Gebang. Betul. Jadi ya itulah. Dan ya nggak tahu. Sekarang aku mau tanya bagi justru. So when that happens gitu, what immediately came into your mind? I mean, do you feel that you need to tell that to someone, but you cannot find it atau gimana? Apa yang Mas rasakan yang muncul pertama kali ketika Mas melihat itu? Ada nggak sih kepikiran, aku harus ngomong ke ini gitu? Ada nggak sih? Nah, aku langsung mikirnya adalah ini immediate actionnya itu sebenarnya mau lapor ke siapapun. Agak-agak percuma ya, karena ya dipikirnya ya kalau ada solusi segede literally segede gunung itu kan buat ngebenerinnya kan kayak ngontak siapa juga nggak tahu. Tapi waktu itu karena concern ya sama ini kalau gunungnya di situ nih, air di sini gimana nih, aku tuh sampai mencari dinas I don't know waktu itu PDAM atau perairan di situ sampai yang ada labnya kemana, tapi tuh nggak ada yang balas. Nggak ada yang balas. Nggak ada yang balas. Aku You email. did try? Aku email. Alright. Mungkin kalau aku cari masih ada emailnya. Ini apakah airnya aman? Tapi nggak reject kan? Apa? Nggak reject emailnya. Harusnya enggak ya. Oke. Aku ngasih GPS Jadi ku gitu coba dilihat lagi ya PM apa? Berarti ke Kota Tangerang atau ke Kota Tangerang deh kayaknya. Ya, oke, bagi wali kota siapa? Aku belum tahu. Aku lupa. Bapak Wali Kota yang terhormat. Ya, Bapak Wali Kota terhormat Tangerang, tolong dilihat itu email dari Brondon. Bukan Brondon ya, apa? Brodon. Oh, Brodon. Sorry, bukan Brodon. 2020 aku kirim. 2020. Coba lihat lagi emailnya Pak Wali ya. Ya, kalau perlu Pak Wali kita undang di podcast ini. Gimana banget. Gimana solusi konkretnya? Iya. Paket teknologi yang bisa mengubah jadi elemen tadi. Itu dia. Pesan sponsor. Itu dia. Siap. Oke, wah jadi ngalor dulu kita nih, siap. Betul. Gak apa-apa karena masih satu sustainability. Siap ya. Itulah. Tapi nih ya, sebenarnya nih. Gimana tuh? Let's say ada swasta sama ada pemerintah. Oke. So far nih sejauh yang Bro Ivan lihat nih, yang lebih concern, yang lebih ada langkah nyata tuh sebenarnya siapa sih? Oke, ideally speaking dua-duanya harus punya concern ya, ideally speaking ya. Tapi memang faktanya adalah ya kadang kita melihat, mungkin saya mau merespon seperti ini. Pemerintah menghadapi situasi di mana the problem that they need to face every day itu udah overwhelming banget ya. Under capacity. Jadi terjadi sebuah masalah di mana masalah itu tidak terselesaikan karena under capacity gitu loh. Basically we need more and more capable people to be in the government to solve the problem. Iya, gitu kan. Tapi the thing is, itu the fact of the matter, apalagi sekarang terjadi efisiensi besar-besaran ya, akhirnya ya menghadapi keterbatasan untuk bisa menyelesaikan permasalahan gitu loh. Jadi ya itulah. Tapi betul ya, in other way ini menjadi sebuah sektor shock terapi yang saya selalu berusaha untuk mencari hikmah di balik segala sesuatunya ya. Saya melihat bahwa ini sebuah calling yang bagus untuk kita betul-betul berpikir apa sih yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Karena gini, ada kecenderungan itu yang saya bilang di awal tadi. Ada anggaran tapi habis untuk bikin acara, untuk ngundang orang, bikin seminar, bikin forum dan segala macam. Dan ketika sudah berhasil ngumpulin pakar-pakar gitu ya, quote unquote expert atau pengusaha atau siapa itu datang, ya ayo kita komitmen butuh kerjasama antara semua stakeholder bla bla, pasti itu ada kata-kata yang diucapkan seperti itu di akhir acara-acara pertemuan gitu. Ya udah, mari kita bekerja sama, mari kita kolaborasi, mari kita bersinergi menyelesaikan masalah apapun itu yang dibahas gitu. Iya, dan itu kalimat yang sangat umum disampaikan di setiap acara gitu. Tapi itu dia akhirnya puas. Dan kita tidak mengukur action setelah acara itu terjadi. Dan ujung kita
buat acara yang membahas masalah yang sama gitu loh, atau masalah yang sudah lebih parah daripada ketika dibahas sebelumnya gitu loh. Jadi masalah yang kayak beberapa tahun yang lalu nih kayak udah kita bahas. Iya, gitu dan berapa banyak anggaran kegiatan yang sudah kita habiskan untuk ya membicarakan permasalahan gitu loh, bukan menjalankan permasalahan solusi dari permasalahan itu gitu. Jadi dan memang nature-nya government adalah karena mereka tidak dikejar profit gitu ya. Artinya udah they only have to think about spending, dan masalahnya indikator keberhasilan daripada pemerintah itu diukur dari spending gitu loh, bukan dari quality spendingnya itu sendiri gitu loh. Wah, gitu. Itu bener lagi kayak itu, budgetnya sekian nih let's say ya. Iya, penyerapan betul. Gitu. Harus habis. Iya, harus habis. Kalau nggak habis dananya nggak akan keluar lagi kan gitu. Jadi demi kayak seolah-olah terserap dengan baik kan kayak gimmick ya dibuat acara dan sebagainya gitu kan. Ya memang ya apa sih yang bisa dilakukan paling cepat untuk ngabisin anggaran ya memang bikin acara. Dan memang pakar ya. Ya pagi di akhir tahun biasanya pasti banyak acara lah. Hotel ini, hotel itu segala macam gitu ya. Gitu. Jadi ya itu permasalahan klasik yang memang ya makanya sekarang menurut saya ini shock terapi yang bagus sih gitu loh. Bagaimana kita harus berpikir, dan mungkin harus berpikir lebih keras lagi dengan cara tidak menggunakan dana sendiri gitu. Bagaimana bisa melakukan orkestrasi sehingga pada akhirnya terjadi sebuah ekosistem bisnis atau ekosistem yang bisa menyelesaikan akhirnya permasalahan sampah, dan itu mungkin bisa jalan karena memang aspek komersil yang diperlukan untuk menjalankan itu ya bisa diwujudkan gitu loh. Ya itu wishful thinking saya sih gitu. Ya let's see lah. Ya karena kan pasti gitu. Kalau mereka udah bikin summit itu kan ngeluarin action plan sesuatu pasti ada dong. Ya betul. Dan summit itu bisa habisnya miliaran gitu. Iya betul. Ya begitulah. Mungkin teman-teman yang aktif di IO ya pasti inilah memahami lah kira-kira begitu. Ya. Tantangannya tuh sangat ini ya. Kalau tadi gunung sama ini tantangannya ternyata juga menggunung nih. Tapi kalau boleh dikerucutkan nih, tantangan yang terberatnya itu apa sih, regulasinya kah? Atau pendanaannya? Gini, saya selalu berpikir bahwa ujung-ujung kita harus melihat akar permasalahannya itu. Ya, what is the root of the problem gitu ya. Jadi Mas sebutkan soal masalah regulasi, masalah apa lagi tadi? Pendanaan mungkin, atau edukasi atau ya apa ya, kalau dalam Islam itu kan ada namanya innamal a'malu binniyat gitu kan. Kembali lagi niat kita tuh bener nggak sih ada terkait dengan penyelesaian masalah itu gitu loh. Kalau kita niatnya aja belum ada dan tidak sebetulnya kita luruskan untuk menyelesaikan permasalahan itu, masalah itu kan tetap harus ada gitu loh. Intinya kita harus punya kita harus punya niat bahwa kita memang menyelesaikan permasalahan ini gitu loh. Dan kita punya target yang istilahnya terukur. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini. Karena kadang-kadang kita tuh terlalu superficial, terlalu makro, dan terlalu terlalu besar dan tidak spesifik dalam kita menentukan target kadang-kadang gitu. Jadi mungkin kita harus lebih berpikir secara mikro gitu loh. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ya sampah, air, belum kita bicara energi transisi dan sebagainya gitu. Jadi ya itu sih. Jadi ya itu kita harus mulai berpikir lebih teknokratis, lebih teknis, lebih detail dan konkret, pragmatis bagaimana ya kita bisa menyelesaikan masalah sampah ini gitu loh ya, dan masalah lingkungan lah ya, atau bagaimana mewujudkan sustainability ini sendiri gitu. Oke. Gitu sih. Ya. Mungkin karena kita kan ngobrol dari tadi, mungkin kita haus nih. Iya nih. Sepertinya kita harus menyesap. Siap. Apa yang namanya? Drip Dop. Terima kasih nih Drip Dop nih menjadi sponsor dari acara podcast kita. Jadi Drip Dop dan dengan gula aren nih. Kebetulan kami ada rencana masuk ke gula aren juga soalnya. Keren. Dan ternyata gula aren itu salah satu produk unggulan ekspor nasional kita. Masa? Iya, betul. Nice. Dan gula aren dipakai di Drip Dop Coffee, bro. Buat yang belum tahu nih. Jadi Drip Dop ini ya, Pak ya? Iya, siap. UMKM iya. Oke, mantap. Kemudian dia made by order. Wih, gitu. Jadi kita pesen baru nih diolah gitu. Oke. Berarti mereka mengurangi yang namanya wasteful spending untuk production juga berarti ya. Betul. Walaupun masih pakai plastik ya. Mungkin ini bisa dirubah nantinya. Nanti ke depannya mungkin kalau udah IPO mereka bisa ganti yang lebih sustainability lah. Siap. Gitu. Ya karena harus kalau udah IPO harus lebih sustain juga masalahnya. Dan si Drip Dop ini udah bisa dipesan nih di GrabFood.
di seluruh area Jakarta. Jadi kalau Wow. kalian pingin kopi Mantap. yang 100% dari beans Arabica, Oke, oh ini Arabica ya? lebih ramah lambung. Oh, Saatnya pesan Drip Drop Coffee, let's go. mantap. Bisa literan juga. Ya, ya, ya. Wah, Itu dia bisa pesan. kecil kayak gitu juga ya. Kecil kayak ini, nanti Mantap. ini boleh dibawa pulang buat di rumah. Oh, gitu? Di Waduh. jalan, jadi kalau di Terima jalan kasih. bisa. Ya, Ya, di ya, tengah. ya, 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 ya. Terima kasih Drip Drop Coffee Thank you Dribble Coffee atas dukungannya untuk sustainability. untuk sustainability. Karena bisa mengundang saya. Jadi ikut berjuang sustainability Yes, bersama yes, dengan yes. saya. Oke. Terima kasih Dribble. Pesan sponsor. Oke. Ya, ya. Tapi ngelihat tren yang sekarang nih, Sure. balik lagi ke bisnisnya apa sih Iya, iya. Awana. Awina. Awina. Sorry, Iya, iya. Awina. Oh ya, kenapa jadi Awina? Karena nama turbin angin kita kan Ewing tadinya. Ewing. Terus saya mau coba daftar Ewing di Indonesia, ternyata udah Udah banyak ada yang nama pakai. Ewing. Awing inilah, Ewing itulah gitu kan. Akhirnya udahlah Ewing Indonesia disingkat jadi Awina. Kira-kira gitu lah. gitu. Salah satu inspirasinya. Tapi kan tadi kita Gitu. tukeran bisnis card nih. Siap. Di depan Awina. Belakangnya Arise ya. Arise itu apa Betul. nih? Arise itu ya ujung-ujungnya Awina ini kan akhirnya menjadi hub ya untuk Oke. perusahaan-perusahaan Jepang, terutama yang bergerak di bidang sustainability untuk istilahnya apa ekspansi atau membuka bisnis di Indonesia. Jadi memang kami berusaha semampu kami ya selama hampir 16 tahun ini bagaimana kita bisa membuka jalan seluas-luasnya bagi perusahaan-perusahaan Jepang untuk bekerja sama dengan Indonesia, perusahaan Indonesia termasuk UMKM-nya untuk menjalankan bisnis sustainability. Oke. Gitu. Jadi ya intinya kami mencoba untuk istilahnya apa ya, open mind lah ya. Karena kalau hanya fokus di satu masalah saja ternyata ya gitu, kadang-kadang kita perlu kerjasama, kolaborasi, ya mengambil inspirasi dari banyak seminar-seminar yang ada di luar sana bahwa kita memang harus kolaborasi untuk menyelesaikan masalah bagi sustainability yang sangat-sangat multisektor. Nah ujung-ujungnya akhirnya kami membantu perusahaan-perusahaan yang bidang energi terbarukan untuk masuk ke Indonesia dari Jepang, dan salah satunya kami membangun hubungan baik dengan salah satu perusahaan listrik dari Jepang namanya Hokuriku Electric Power. Oke. Yang tadinya awalnya kita berusaha untuk membawa mereka untuk invest di di hydropower ya, di PLTA atau PLT mini hydro, cuman ternyata ketemu project yang ideal buat kualifikasi mereka itu sangat susahnya. Standarnya sangat tinggi ya berarti kalau. Standar sangat tinggi, jadi kita sudah beberapa kali survei ke beberapa project, baik itu di Jawa, di Sulawesi, di Bali segala macam, tapi ternyata yang memenuhi kualifikasi mereka belum ketemu, dan akhirnya terjadilah COVID pada saat itu, terus terjadinya perang Rusia menyebabkan terjadinya lonjakan harga bahan bakar untuk diimpor ke Jepang dari luar, dan akhirnya mengubah strategi strategi bisnis mereka, dan akhirnya mereka menyerahkan anak perusahaan mereka namanya Hokuriku Electrical Construction untuk menjadi joint venture partner kami, dan akhirnya kami memilih bisnis tenaga surya untuk menjadi langkah awal kami sebelum akhirnya ujungnya kita bisa ya cover as much as possible potential renewable energy business di Indonesia. Dan kita pun untuk tenaga surya fokus kayak skala kecil-kecil gitu, karena yang besar-besar yang skalanya megawatt segala macam itu sudah diambil sama pemain-pemain yang lain lah gitu. Jadi kita ambil yang remah-remahnya gitu. Jadi bagi para pemain-pemain tenaga surya yang besar-besar, kalau proyek terlalu kecil serahkan nanti kita selesaikan. Catat itu ya. Jadi kecil itu ya ideal sih 100 kilowatt ke atas 100 gitu. kilowatt. Jadi ya mungkin satu hotel kecil atau satu pabrik kecil gitu ya. Oke. Gitu. Atau mereka mungkin masih ragu untuk memakai energi terbarukan, yaudah kita coba dari kecil dulu. Nah itu kami bisa melayani begitu. Tapi bahkan ini bisnis cardnya nih sustainable banget ya. Biasa kan kalau dua Oh company, iya. dua Dua kartu bisnis nama, card, kita ini bolak-balik. bolak-balik. Iya. Dan satunya holding company lagi. Jadi sebetulnya di dalamnya ada macam-macam gitu. Coba aja lihat di bawahnya apa aja yang ditulis di bawahnya. Wow. Yang di orange. Nah, di bawahnya kan ada macam-macam tulisannya. Wind turbine. Iya. Wah, biomass. Waste management, itu. consulting. Oh, Yes. banyak sekali. Jadi kita tulis semua di situ. Oke. Dan itu Biomass sebetulnya tuh- turunan-turunan, dan ada beberapa yang sudah menjadi anak perusahaan atau perusahaan afiliasi sih kira-kira gitu ya. Oke. Gitu, Mas. Tapi Bro Ivan nih optimis ya dengan Oh iya dong, masa harus. depan Ya. sustainability ini ya. Ya at least gini lah, at least
di generasi saya bisa menaruh fondasi. Wah, yang siap untuk dijalankan oleh generasi berikutnya. At least itulah. Mungkin kita nggak bisa melihat significantly segala hasil segala aksi nyata itu dijalankan di generasi saya. Tapi at least kita bisa naruh fondasinya. Betul. Gitu. Karena aku kayaknya pernah baca riset kayak di generasi Gen Z, late millennials tuh lebih melek lingkungan sih emang. Jadi bagus, butuh lah itu fondasi-fondasi itu buat kedepannya nanti kita makin memainstreamkan. Betul. Dan fondasi itu yang saya maksud ya hopefully fondasi regulasinya sudah ada dan fondasi terkait dengan contoh-contoh yang baik yang memang bisa direplikasi, bisa di scalable itu ada gitu. Jadi ya yang generasi berikut tinggal nama aja gitu loh sampai ya masalahnya selesai. Gitu. Itu harapan saya sih. Jadi ya saya di sini ya mungkin bisa bilang setengah untuk mencoba mengorbankan diri, tidak terlalu terbawa untuk ke bisnis kuliner gitu. Untuk memastikan bahwa ekosistem business sustainability ini bisa jalan dan siap untuk dibesarkan lebih signifikan lagi oleh generasi berikutnya gitu sih. Itu harapan saya. Gila nih podcast ini tema terdaging nih dari tadi Masih? tuh semua ilmu baru ya, ilmu gitu ya? baru. Siap. Karena kan kalau even dari kuliahnya tuh kita berseberangan gitu. Mas apa belajar dulu? Kalau aku kan animasi. By the way, of art, sedikit intermezzo. Apa tuh? Salah satu kerjaan kami ya adalah juga membantu perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia, bisa juga perusahaan non Jepang sebetulnya ya, untuk bagaimana mereka istilahnya bisa membesarkan bisnisnya di Indonesia, misalkan mereka mau masuk ke pasar tertentu dan lain sebagainya, atau mau bekerjasama dengan lembaga tertentu, BUMN tertentu dan lain sebagainya gitu. Nah, salah satu perusahaan yang kami bantu itu perusahaan pembalut gitu. Pembalut pembalut perempuan sama popok ya. Dan salah satu masalah terbesar dari pembalut dan popok ini kan masalah bagaimana ini ditreat setelah dipakai gitu kan, dan akhirnya ini menyebabkan ada suatu stigma yang muncul di salah satu daerah di Indonesia yang yang punya kepercayaan kalau itu dibuang ke sungai, kalau tidak pokoknya harus dibuang di pinggiran sungai, kalau enggak mohon maaf duburnya itu menjadi gatel-gatel gitu. Jadi sampai ada mitos-mitos kayak gitulah di sebuah daerah di Indonesia gitu kan. Jadi sepil daerahnya dong. Jawa Timur lah, Dia Jawa Timur ya. Dan saya kebetulan ikut terlibat di kegiatan salah satu CSR perusahaan itu. Jadi kita terjun ke pinggir kali dan kita mungut gitu satu persatu gitu. Jadi saya pakai seragam lengkap, pakai kayak APD sampai masker segala macam gitu, saya pungut itu satu-satu gitu. Tapi kan basically ya itu nggak menyelesaikan masalah secara sampai ke akarnya ya. Betul. Jadi salah satu cara untuk kita mengatasi permasalahan itu adalah kita membuat video animasi untuk kita buat mengedukasi untuk edukasi ke anak SD gitu. Cuman sayang sekali waktu itu kita agak berhenti di tengah jalan karena pandemi waktu itu. Betul. Jadi akhirnya nggak bisa lanjut. Tapi kita sudah sempat bikin videonya. Jadi walaupun agak-agak prototype, jadi satu langkah sebelum final gitu ya. Jadi belum terlalu polish gitu. Belum terlalu polish lah gitu. Walaupun ya secara konstruksi ceritanya sudah ada, episode-episode seperti apa, animasi itu sudah ada, dan istilahnya pilot videonya juga sebagian sudah selesai. Jadi ternyata animasi juga sebetulnya bisa sangat dipakai untuk edukasi kepada anak-anak, apalagi sekarang ya ada film Jumbo dan lain sebagainya. Kebetulan yang bikin juga itu teman-teman saya juga. Ya sebetulnya kalau kita selipkan pesan-pesan terkait dengan membuang sampah segala macam, itu sebetulnya yang saya harapkan ya mungkin dari film-film animasi Indonesia ke depan. Jadi saya harap mungkin ya bagi teman-teman bikin animasi ya coba diselipkan lebih banyak lagi pesan-pesan untuk merawat bumi kita, peduli lingkungan, peduli lingkungan gitu ya, buang sampah segala macam, pembalut juga, popok segala macam ya. Saya pikir itu perlu banyak diselipkan di dalam ini ya, konten-konten ini kita ya. Apalagi yang buat anak-anak kan, karena kan masih kecil, sedari dini lah kalau bisa diedukasi. Dan memang sangat penting dari dini, karena kebetulan anak saya SD dan SD-nya di Jepang, TK-nya di Jepang, jadi ya memang terasa betul bahwa pola untuk ramah lingkungan, disiplin itu ya harus dibangun sejak dini. Kalau enggak ada merasa bersalah gitu loh. Berarti di Jepang tuh bahkan udah masuk ke kurikulum ya? Udah dari kecil.
terkait dengan bagaimana ya harus merawat lingkungan gitu loh gitu. Jadi ya mereka juga kadang harus nyapu, ngepel gitu kan. Jadi ya dan membangun rasa tanggung jawab bahwa untuk merawat lingkungannya itu memang harus dimulai dari diri mereka sendiri. Mereka harus menjadi bagian dari itu. Termasuk bersih-bersih WC segala macam itu. Iya. Udah dibiasakan dari kecil gitu. Jadi ya itu yang memang ya itulah salah satu kesepakatan di keluarga kami ya, kami memang memutuskan bahwa anak kami ya ingin kami besarkan di Jepang karena at least dia punya fondasi yang membuat dia merasa bahwa ya menjaga lingkungan bersih itu ya menjadi hal yang penting buat hidup dia gitu loh. Jadi dia merasa malu kalau dia tidak melakukan sesuatu yang sifatnya itu ya menjaga kebersihan dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah sih to some extent karena akhirnya kita pulangkan anak kami setelah lulus SD ya. Jadi terasa sih memang perbedaannya gitu ya. Dan ya kami sangat bersyukur lah. Tapi ya kan susah juga kalau kita harus kirim semua anak ke Jepang gitu, nggak mungkin ya. Ya mungkin makanya salah satu pemikiran saya gimana cara kurikulum dari Jepang itu bisa dibawa ke sekolah-sekolah di Indonesia sebetulnya gitu. Aku sih sangat setuju ya kalau dari TK dari SD itu udah diselipin kayak peduli lingkungan. Kalau menurut saya sih bukan harusnya setuju, harusnya wajib dilakukan seperti itu. Karena gini, untuk mengubah mental itu ya memang paling mudah itu kita edukasi itu dari anak-anak gitu. Kalau sudah orang dewasa itu mengubah pola prinsip dan pola hidup segala macam itu udah susah gitu. Jadi memang harus dari kecil gitu. Jadi ingat itu Pandawara bersihin pantai, sebulan kemudian balik lagi. Ya makanya karena ya itu. Kecuali mereka ngajak, ya mungkin ini masukan juga buat Pandawara juga ya. Ajak lebih banyak anak-anak SD dan SMP untuk ikut di dalam kegiatannya mereka. Gitu loh. Ya walaupun tidak harus istilahnya apa ya, menjadi bagian signifikan dari kegiatan, tapi at least mereka bisa tersadarkan bahwa ini tuh masalah dan mereka itu harus menjadi bagian dari solusi permasalahan itu gitu loh. Soalnya gitu. Bahkan kadang-kadang mungkin bapaknya ngeyel dikasih tahu Pandawara, dikasih tahu anaknya siapa tahu lebih nurut itu kan ya. Betul. Jadi ya dan itu makanya saya sangat menyarankan di sekolah-sekolah itu memang lebih gencar edukasi terkait dengan masalah lingkungan karena harapan kita ya ada di generasi muda itu sebetulnya gitu loh. Dan mereka lah yang mungkin seperti yang Mas bilang tadi akan membuat generasi di atas mereka malu gitu loh. Bahwa ya mereka aja udah sadar kenapa kita nggak ikut serta gitu loh. Ya ibaratnya orang tua kan ya mungkin pasti akan luluh kalau misalkan anak mintain dibelikan mainan gitu. Ya sama gitu. Gitu. Jadi itu sih. Oke. Tidak terasa gitu, sudah ngobrol sepertinya cukup panjang. Udah cukup mungkin panjang. Kita ke perlu berapa episode gitu. Nanti kita bagi part. Siap. Boleh. Mungkin kita ke segmen terakhir kali ya. Boleh, siap. Gimana nih misalnya ada anak muda atau siapa juga ingin terlibat ke bisnis sustainability kayak Blue Event kayak gini tuh harus mulai dari mana sih? Jadi mungkin bisa berkaca dulu awalnya 2010 mulai dari mana gitu. Jujur tahun 2010 saya krisis role model ya. Sorry? Krisis role model. Role model, oke. Karena saya tidak tahu saya harus berkiblat kepada siapa untuk saya bisa istilahnya apa ya, punya harapan bahwa apa yang saya jalankan ini bisa menjadi suatu hal yang besar gitu ya. Karena saya harus menghadapi orang-orang di lingkungan saya itu yang memang terutama yang bergerak di bidang sama ya banyak dari mereka tuh yang sepuh-sepuh akademisi gitu ya. Ya maksudnya dalam artian jarang yang memang betul-betul ya istilahnya punya bisnis yang bisnis itu memang based on sustainability gitu loh. Ya banyak lah ya yang akhirnya terjun sustainability tapi kan mereka bisa kan dari perusahaan fosil atau dari dari ekstraksi segala macam. Ya itu wajar. Maksudnya wajar dalam artian mereka punya resources untuk memulai itu. Nah, tapi yang betul-betul dari nol udah bergerak di bidang sustainability itu saya nggak punya benchmark jujur pada saat itu gitu ya. Jadi itu juga yang membuat saya jadi tersadar bahwa kalau misalkan saya membiarkan situasi seperti ini, artinya saya tidak akan membantu untuk bagaimana generasi yang berikutnya itu bisa istilahnya apa ya, dimudahkan untuk terjun di dalam bisnis sustainability ini. Itulah yang mungkin akhirnya menjadi motivasi buat saya bahwa at least saya bisa mempermudah generasi berikutnya untuk bisa menjalankan sustainability ini. Ya dengan cara-cara yang saya lakukan adalah ya berusaha menjadi practitioner daripada sustainability bisnis itu sendiri. Makanya saya terjun di energi terbarukan, saya terjun di pengolahan sampah. Kita udah ngolah sampah dengan Magot di kota Depok dan di Sumedang. Kita mau masuk ke Makassar juga. Energi terbarukan kami, tenaga angin dan surya sudah kami pasang di 200 titik di seluruh Indonesia. Wow, cool. Gitu. Ya itu dan ya apa namanya? Ya kami
sudah membuka kesempatan, sudah membuka jalan banyak sekali UMKM, baik itu UMKM maupun perusahaan besar Jepang untuk masuk ke dalam sustainability Indonesia, dan kami sudah perkenalkan ke banyak sekali perusahaan di Indonesia. Ada yang menjadi, ada sesuatu yang kami mendapat benefit secara komersil langsung, ada yang ternyata baru nyambung setelah berapa tahun dan akhirnya mereka jalan sendiri. Ya nggak apa-apa, ya semua punya dinamikanya masing-masing lah gitu ya gitu. Jadi intinya kami berusaha untuk pada akhirnya bagaimana bisa menjadi istilahnya apa ya, kalau bahasa zaman sekarang itu KOL, Key Opinion Leader. Key Opinion Leader gitu ya, Key Opinion Leader, atau memang menjadi ekosistem enabler gitu loh. Wah, gitu. keren. Dan I think alhamdulillah ya, puji syukur alhamdulillah akhirnya kita mungkin bisa menjadi salah satu yang diandalkan untuk menjadi referensi terkait dengan ketika orang mau terjun ke energi terbarukan ya atau ke sustainability, banyak yang akhirnya meminta masukan kepada kami gitu ya. Karena ya apa namanya, ya itu yang buat kami merasa oke, to some extent mungkin apa yang menjadi alasan kami berdiri sudah tercapai, tapi tentu saja kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita akan terus istilahnya apa ya, mencetak lebih banyak track record ke depan terkait dengan masalah pangan, masalah energi terbarukan, masalah sampah gitu ya. Karena ya beruntungnya hidup di negara Indonesia ini, kita adalah negara yang besar, populasi hampir 300 juta, tiap tahun bertambah 3 juta orang. Pasti ya yang namanya orang bertambah banyak, pasti permasalahan akan semakin besar. Jadi opportunity itu kompleks, dan opportunity itu makanya tidak akan ada henti-hentinya. At least sampai kita mungkin 2045 atau 2050 ketika mungkin populasi kita sudah mencapai puncak growth-nya dan akan menurun seperti halnya ya Jepang saat ini ya. Kan? Betul. Jadi I'm very much optimistic, and hopefully ya kita bisa terus menjadi salah satu referensi yang bisa diandalkan untuk orang-orang terjun di sustainability. Makanya itulah yang buat saya gigih setiap harinya untuk terus mengembangkan network kami di bidang sustainability, baik itu dalam maupun luar negeri, sehingga at least walaupun kita tidak menjadi pelaksana langsung, tapi kita tahu siapa yang bisa menjadi referensi yang bisa dipakai oleh siapapun itu gitu. Dan harapannya mungkin dengan ada di podcast ini ya kami bisa membuka pintu lebih luas lagi bagi siapapun untuk terjun di bidang sustainability. Gitu. Jadi enaknya di bidang sustainability ini kita nggak perlu pusing masalah persaingan, karena memang the more the merrier gitu loh. Gitu. Karena memang the problem itu udah sedemikian parahnya di Indonesia ini. Jadi kita perlu banyak hero-hero terkait dengan sampah, terkait dengan air, terkait dengan udara, terkait dengan pangan. Jadi ayo kita harus menjadi critical mass istilahnya, sehingga kita semua berbondong-bondong mau terjun di bidang yang namanya sustainability ini gitu. Dan alhamdulillah ya semakin banyak perusahaan TBK dan akhirnya peduli dengan sustainability, perusahaan dari luar juga makin banyak peduli dengan sustainability yang masuk ke Indonesia, dan hopefully makin banyak UMKM juga yang peduli dengan sustainability. Dan hopefully ya saya bisa menjadi salah satu yang terdepan yang menghadirkan solusi yang memang ya konkret gitu loh, nggak cuma sekedar teori seperti yang tadi saya sampaikan. Ya yang terkait dengan Magot, terkait dengan energi terbarukan mungkin sudah ada beberapa yang jalan, tapi ke depan hopefully ya agak breakthrough, kayak tadi saya bilang ada solusi yang bisa mengurai sampah ke jadi energi unsur-unsur awalnya jadi energi, bisa jadi air, bisa jadi bahan bangunan. Hopefully itu sesuatu yang bisa kita segera jalankan di Indonesia, menyelesaikan masalah Bantar Gebang, Cisauk, termasuk Cisauk. Please banget Cisauk, ayo go green. Go green dong. Jangan bakar sampah dong. Iya, jadi ya mohon doanya, dukungannya dari semua. Semoga ini solusi bisa segera kita implementasi di Indonesia. Hopefully target saya mungkin at least tahun depan lah ya kita bisa bertemu lagi di sini di podcast Ngops di Kebon dengan banyak track record, atau at least ada 1-2 track record terkait dengan teknologi penguraian sampah ini yang hopefully bisa kita showcase lah di acara ini. Seperti janji saya tadi ya, ketika ini berhasil, media pertama kali yang akan saya datangkan adalah Ngops di Kebon ini. Saya launching. Gambari Masho. Itu dia. Semangat ya, kayak Benteng Takeshi ya, semangat. Oke, wah benar-benar awalnya krisis, nggak ada role model, sampai akhirnya tuh jadi role model nih kayak. If we can be our model ourselves, why not gitu loh. Nice, ini kayak bener-bener kayak kalau
Bahasanya kan kayak from zero Yeah. to hero kan. Yeah, Jadi yeah, sosok almost- yang almost there, I hope. menginspirasi nih. Yeah, yeah. Sungguh loh, ini Yeah. nggak ada di skripku tapi Sure. dari hatiku aku kagum sekali Waduh, dari yeah, yeah, membangun dari bisa dibilang kan dari Yeah. tidak ada fondasi apapun. Betul, sampai betul. sekarang Dari jadi- nol. Minus jadi malah. minus. Sampai botak sebesar dan putih ini ya, loh, by the sebesar way. itu kayak Yeah. wow. Aku tidak ada lagi Yeah, selain yeah, respect. yeah. Semoga Thank you, semoga thank you, nih thank you, semua thank you. yang Appreciate dikerjain it. tuh nanti semakin gede, semakin Yeah, amin, amin, amin. memajukan Indonesia dan siapa tahu 10 tahun lagi kita punya udara dan air yang Ya, bersih. betul. Dan Tulis, sampah yang amin terselesaikan. banget. Dan sampah yang terselesaikan itu Ya, dia. itu aja. Itu Itu dia, cita-cita itu dia. bersama lah. Itu harus jadi cita-cita bersama. Itu harus jadi cita-cita semua yang diundang di Ngops di Kebon menurut Wah, saya. Ya. betul banget, Gitu. betul Dan banget, ayo betul kita banget. semua menjadi bagian dari gerakan ini gitu. Karena tanpa kontribusi dari semua kita tidak bisa menyelesaikan masalah lingkungan untuk sustainability ini itu sih. Jadi jangan anggap sustainability itu hanya untuk segelintir orang seperti saya. Ini harus menjadi bagian peranan yang harus dilakukan oleh kita semua. Kita semua punya peranan untuk sustainability ini gitu. Jadi ya let's play our part lah. Apakah dia bisa bawa teknologi, dia bisa bawa keuangan, dia bisa bawa market, dia bisa apapun lah itu. Pokoknya yuk kita punya suatu mindset, kita harus semua menjadi bagian dari sustainability Yes, gitu. yes. Jadi dan semoga Drip Dop bisa Drip segera Dop. IPO sehingga ini bisa Amin. diganti nih. Amin, Menjadi amin. ya Yang apa lebih non ramah single use. lingkungan ya. Iya. Jadi doa saya segera IPO. Biodegradable. Betul. Dan Oke. biodegradable ya sebetulnya kan sudah ada gitu. Jadi ya itulah. Dan semoga ya nanti makanya bisa diadopsi lebih banyak oleh para UMKM juga untuk ke arah sustainability Oke. gitu. Siap. Please banget semua tonton video ini sampai habis, kemudian di-share agar semua penonton kita itu melek ya, Siap. menjadi lebih aware tentang isu-isu si sustainability ini dan Betul. kita bersama-sama menjadi semakin seger deh udara. Ya. Siapa sih yang nggak mau bangun tidur? Udara segar kayak Ya. di Fukuoka. Betul. Masa bangun Sedap. tidur orang bakar sampah? Iya, iya. Please banget ya. Jadi Jangan Cisok harus berubah. Cisauk harus berubah. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Atau lebih cepat. jadi indikatornya Cisauk. Ini Salah satunya. wow, pressure. Oke. pressure. Jadi apa Cisauk itu Tangerang Selatan berarti ya? Tangerang Selatan, Ya, betul. Pak Wali Kota Tangsel. Bisa Jadi kita please akan jadikan melihat bagaimana 5 tahun atau lebih cepat lagi ya. semoga Kalau perlu kita undang ke sini. wah betul, please. Siapa tahu abis ini semakin banyak ya yang melek iya. sustainability, kita Insya undang ke Allah. sini buat Amin, amin. sharing insight-nya. Siap. Oke. Kalau butuh solusi kita siap memberikan solusi. Nice, itu dia. Pesan Itu dia, sponsor. Pesan sponsor. Mungkin boleh banget loh kalau Siap. mau membagikan tentang Ya, ya. Awina ke Siap. penonton kita loh. Ya. Monggo. Siap. Ya Awina kami sudah berjuang selama 15 tahun lebih ya. Sekarang udah tahun ke-16 untuk kita menjadi penyedia solusi untuk sustainability dan alhamdulillah setelah 15 tahun lebih ini kami bisa mengumpulkan banyak sekali investor, banyak sekali teknologi, banyak sekali pengusaha-pengusaha gitu ya atau yang mau jualan produk atau layanan yang mau bergerak di bidang sustainability. Jadi memang kami sudah menjadi semacam hub gitu ya. Hub. Jadi bagi yang masih bingung kira-kira sustainability itu seperti apa yang bisa dilakukan secara konkret dan nyata, jangan sungkan-sungkan bisa langsung Google Awina gitu ya Indonesia, itu pasti keluar perusahaan kami dan nama saya. Dan di LinkedIn juga follower saya sudah 17.000 lebih. Tanpa saya sadari sebetulnya saya juga bingung kenapa kok tiba-tiba 17.000. Padahal kayaknya ya biasa-biasa aja gitu tanpa banyak woro-woro. Dan ya saya aktif kebetulan di LinkedIn saya sama di Facebook. Instagram saya lagi tidak punya karena mungkin terlalu banyak attention yang tidak perlu di sana. Mungkin ke depan akan saya hidupi lagi, nggak tahu anyways. Ya, Please. Butuh banyak platform biar yes. menyebarkan tentang Ya, ini ya. kan sustainability. Betul. Jadi ya ingat sustainability, ingat Awina, kami siap menjadi mitra Anda untuk mewujudkan sustainability di Indonesia menuju udara bersih, air bersih dan sampah yang kita selesaikan bersama-sama. Itu dia, Terima kasih. itu dia. Terima Ya. kasih atas pesan-pesannya. Udah Sama-sama. hadir jauh-jauh abis pulang kantor ke Iya, sini. langsung Wah, naik motor tancap terima gas. kasih banget sudah Sama-sama. menyempatkan ya. Sama-sama. Terus buat Ngobers juga terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Siap. Menghabiskan kuota, menghabiskan waktu, tapi insya Allah bermanfaat Siap. yang kita bawain. Alhamdulillah. Oke deh kalau gitu semuanya please banget subscribe channel YouTube Podcast Ngops di Kebon karena kita butuh AdSense. Siap. Siap. Dukung Dukung Ngops di banget. Kebon. Instagram dan Twitter juga ada di @ngopsdikebon. Oke. Mantap. Kalau begitu
kita akhiri episode podcast kali ini. Siap. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas Bro Ivan sudah Thank you. hadir It's a ya. great honor to be here. Yes. And I think this is my first podcast maybe. Oh iya, Yeah, wah yeah. ini So, dia. thank you very much for this very meaningful opportunity, and semoga ini menjadi snowball Snowball pada hal effect. positif yang bisa lahir dari Betul. diskusi kita hari ini. Sekarang mungkin di podcast tuh, besok mungkin di TV nasional. Waduh. Please. Yang penting hasil nyatanya ada untuk bisa di-share maksudnya. Jadi gak cuma cop-cop doang. Yes, Tidak yes, menjadi yes. seminar dan FGD yang lainnya. Takut. Oke deh kalau Oke, gitu. thank you. Terima kasih banyak Makasih. sudah menonton. Kalau gitu, bye ngobers. Sampai jumpa di Ngops di Sampai kebun jumpa berikutnya. di episode-episode selanjutnya Terima setiap kasih. weekend. Bye. Siap.